Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar dari kelas Hukum Tata Negara G1 Fakultas Hukum di Universitas Mataram dengan nomor NIM D1A020455. Di sini saya akan menjelaskan asas kedaulatan rakyat. Yang pertama, pengertian. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang tertinggi dalam negara adalah rakyat. Asas kedaulatan rakyat dapat disamakan dengan asas demokrasi. Demokrasi adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemimpin dan wakil rakyat dipilih dari rakyat, oleh rakyat untuk melaksanakan kesejahteraan dan amanat dan aspirasi rakyat. Selanjutnya, dasar hukum pra-amandemen UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Rumusan kedaulatan rakyat tersebut membawa konsekuensi adanya supremasi MPR. 3. Rumusan tersebut juga implikasinya hukum yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, implikasi di bidang ketatanegaraan. 1. Menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 2. MPR memilih presiden. 3. MPR yang mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga tinggi negara lain. 4. Presiden menerima mandat dari MPR. 5. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan presiden. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Kekuasaan yang besar pada presiden. 7. DPR tidak sepenuhnya mengemban dan menyalurkan inspirasi rakyat karena adanya mayoritas tunggal. 8. Ide parpol tidak bisa berkembang. Selanjutnya, dasar hukum pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Isi rumusan pasal tersebut mengandung makna supremasi konstitusi atau supremasi hukum. 3. Semua kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus berdasarkan konstitusi. 4. Karena supremasi konstitusi dan kehidupan kenegaraan harus berdasarkan konstitusi, maka konstitusi harus dikawal agar tidak dilanggar. 5. Kalau ada pelanggaran konstitusi, maka lembaga yang bertindak untuk menegakkan pelanggaran adalah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, yang terakhir, implikasi ketatanegaraan. 1. Supremasi konstitusi atau hukum. 2. Kekuasaan perundang-undangan ada pada DPR. Pasal 20. Dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. 4. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. 5. Kekuasaan presiden dibatasi. 6. Kekuasaan dan kewenangan DPR menjadi bertambah. 7. Presiden dapat diimpeachment dalam masa jabatan oleh DPR atau MPR atau Mahkamah Konstitusi. 8. Pembentukan DPD sebagai perwakilan daerah. 9. Penghapusan DPA. Kemudian dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Yang ke-10, pembentukan Komisi Yudisial untuk mengusulkan Hakim Agung dan pengawasan kekuasaan kehakiman. 11. Banyak dibentuk lembaga negara bantu. 12. Beberapa kewenangan presiden yang harus ada pertimbangan DPR, garasi, rehabilitas, perlu pertimbangan MA. Abolisi dan
amnesti perlu pertimbangan DPR. Pengangkatan atau penerimaan duta perlu dipertimbangkan DPR, dan lain-lain.